Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid untuk sholat Jumat pada Ramadan ini yang sangat saya muliakan. Dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah tentang pemutihan diri melalui istighfar. Hadirin sekalian, ada 3 kelompok manusia menurut Al-Quran. Ada orang yang sangat baik, tidak banyak dosa. Yang kedua, ada orang yang tidak baik, yang banyak melakukan dosa. Yang ketiga, ini ada di antara keduanya. Dosa ya dilakukan, kebaikan juga dikerjakan. Untuk kelompok pertama, itu adalah kelompoknya para nabi. Kita mungkin pada kelompok pertengahan, tidak jelas, disebut orang baik tapi banyak melakukan dosa, disebut orang jelek juga tidak pas, karena kita juga berpuasa, kita juga salat wajib, salat tarawih, kita juga bersedekah. Nah, hadirin sekalian, ada seorang sahabat yang merasa dirinya itu berdosa. Antara dosa dan kebaikannya itu tidak jelas. Perasaan itu muncul setelah dia membaca surah Al-Anfal ayat 27. Di sana dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu berkhianat kepada Allah, jangan kamu berkhianat kepada Rasulullah, dan jangan kamu berkhianat kepada amanat yang sudah diberikan sepenuhnya kepadamu. Ada sahabat yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Dia merasa ayat ini seperti ayat yang menampar dirinya, karena dia merasa pernah berdosa kepada Allah, pernah melanggar aturan Rasulullah, dan dia pernah mengkhianati sesuatu kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Dia sedih, lalu dia membawa tampar ke Masjid Madinah. Dia mengikatkan dirinya di tiang, lalu dia bersumpah, saya tidak akan mau dilepas oleh siapapun, saya tetap bertahan, saya ikat diri saya di tiang ini sampai Rasulullah memberitahu saya bahwa dosa saya sudah dimaafkan, dan saya tidak mau melepas ini kecuali Rasulullah sendiri yang melepasnya. Dia 6 hari dia melakukan itu. Para sahabat memberitahu Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang mengikat badannya di tiang, dan dia mengatakan tidak mau melepas kalau bukan engkau. Rasulullah mengatakan, demi Allah, kalau dia mau datang kepada saya, dia beristighfar,
nanti saya akan mendoakan ampunan untuk dia. Tetapi kalau dia memilih mengikat dirinya di tiang, ya saya biarkan. Hadirin sekalian, menjelang subuh Rasulullah tertawa. Istri beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa kamu menjelang subuh ini tertawa?" Rasulullah mengatakan, Jibril baru datang membawa firman Allah yang sekarang di dalam Al-Quran itu ditulis pada surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan shalihan wa akhar sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya ada kelompok lain yang mengakui dosa-dosanya. Mereka itu mencampur adukkan, ya berbuat baik, ya berbuat jelek. Mudah-mudahan Allah mengampuni tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah tertawa. Ayat ini turun untuk merespon orang yang ingin membersihkan dirinya melalui tiang di Masjid Madinah. Tiang itu sekarang ada di dalam Raudhah makam Rasulullah. Ada itu tiang yang mengenang turunnya ayat ini. Saya doakan seluruh yang mendengarkan khutbah ini suatu saat bisa menyentuh, bisa mengunjungi Raudhah di Madinah dan menyentuh tiang yang bersejarah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Istri Rasulullah kemudian memberitahu orang bahwa lu bapak sudah dimaafkan Allah. Orang-orang rame-rame melepas tamparnya, tapi dia tidak mau. Saya tidak mau. Kecuali Rasulullah yang memberitahu bahwa dosa saya diampuni. Kemudian Rasulullah datang dan melepas orang itu, dan Rasulullah memberitahu bahwa dosamu sudah dimaafkan. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, saya yang sekarang sedang berkhutbah, saya tahu diri saya banyak dosa. Saya yakin bapak-bapak juga memiliki pengalaman dosa yang sama dengan saya. Sekarang saatnya, ini Ramadan bulan di mana Allah mengobral ampunannya. Inilah saatnya kita memutihkan diri dengan istighfar selama Ramadan ini. Hadirin sekalian, mungkin bapak dan saudara-saudara sekalian ini bukan orang yang kaya, tetapi bergembiralah. Hari ini adalah hari paling bahagia untuk bapak sekalian, karena bapak diberikan sesuatu yang lebih mahal dari emas sebesar langit dan bumi. Apa itu? Yaitu menghirup udara Ramadan sejam, 2 jam, sehari 2 hari, apalagi sampai 30 hari. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini bukan dosa besar, dosa yang tidak terlalu besar, tetapi disikapi dengan serius. Kita ini melakukan dosa yang tidak kecil, tetapi kita menyikapinya tidak dengan serius. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang paling pintar Al-Quran, dia mengatakan, apa bedanya orang muslim, orang mukmin dengan orang munafik? Orang munafik memandang dosa itu seperti lalat yang hinggap di ujung hidungnya, mudah diusir. Sedangkan orang mukmin, dosa sekecil apapun itu dipandang seperti batu raksasa yang sedang menggelinding dari atas gunung yang akan jatuh menimpa kepalanya. Hadirin sekalian, dosa sekecil apapun yang kita lakukan
Mari kita sikapi dengan sungguh-sungguh, beristighfar, dan kita sekarang diberi kesempatan Allah untuk meminta ampun, memutihkan diri kita melalui Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.